Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita langsung membahas lanjutan materi kita, dan sebelumnya kita buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Nah, minggu lalu kita sudah sempat mengukur menggunakan jangka sorong dan mikrometer skop ya. Baik. Nah, hari ini kita akan kilas balik dulu ya, bagaimana cara mengukurnya. Ada 3 langkah, yaitu menentukan skala utama, skala nonius, dan menjumlahkan hasil langkah 1 dan hasil langkah 2 ya. Baik. Nah, bagaimana cara melihat skala utama pada jangka sorong? Caranya adalah melihat bagian paling atas ya. Bagian paling atas. Nah, ketika bagian paling atas ini ya, kita lihat di mana skala 0 terakhir berhenti pada nonius ini ya. Ini 0-nya, berarti cara membaca SU-nya itu ya, lihat skala paling atas dan lihat batas 0 pada skala nonius. Nah, pada gambar ini itu adalah 4,2. Ya, seperti materi minggu lalu ya, 4,2. Nah, itu skala utamanya. Skala noniusnya, lihat skala yang berimpit ya. Skala yang berimpit itu yang pas lurus berimpit seperti ini ya, ditunjukkan dan angkanya dilihat pada skala nonius bagian bawah, yaitu angka 5 ya, angka 5. Baik. Nah, jadi setelah itu jangan lupa skala nonius dikalikan dengan ketelitian jangka sorong. Berapa ketelitian jangka sorong? 0,01 cm atau milimeter? Sentimeter untuk jangka sorong ya. Baik. Sudah selesai, tinggal jumlahkan saja ya. Nah, tinggal jumlahkan 4,2 ditambah 0,05 ya kan? Karena dari mana 0,05-nya? Ini apa nih kok? Ini. Baik. Dari mana 0,05-nya? 5 dikali 0,01. Paham ya? Nah, jumlahkan. Nah, saya ulang ya. Bentar, saya lebarkan dulu nanti biar nampak ya. Nah. Baik. Ya, skala utama, skala nonius ya. Skala utamanya tadi angkanya menunjukkan 4,2 kan, cm. Skala noniusnya itu iya 5 dikali dengan 0,01 ya. Berapa hasilnya? 0,05. Nah, cm. Baru kita tambahkan ini ya, 4,2 tambah dengan 0,5 itu harus bisa dengan cara sejajarkan koma kan, menjumlahkan pecahan desimal ya. 0,05 ya. Iya, 4,25 cm. Oke, udah paham ya untuk jangka sorong ya. Baik. Bagaimana untuk jangka mikrometer skop? Sama caranya kan? Sama caranya. Ya, menentukan SU, SN, ya, iya, baru jumlahkan ya. Baik. Bagaimana cara membaca untuk SU-nya? Lihat yang ditunjukkan untuk SU ya, skala utama. Mikrometer skop udah kemarin? Udah, oke. Atau Bang Agani sama Bang Fahri dulu di sini aja biar nampak gambarnya di sini ya. Di sini aja nggak apa-apa ya. Dulu di sini ya. Agani di sini, Bang Fahri di situ. Ambil kursi satu lagi. Biar gambarnya kelihatan ya. Ya, Bang Fahri sini. Ya, sampai ini ya.
Oke, nah jadi kok sekali lagi ya, untuk ini jangka sorong tadi ya, jangka sorong lihat. Nah, bagaimana cara membaca skala utama? Ini kan skala utama ya. Nah, skala utama kan. Nah, cara membaca SU-nya nih. Lihat. Ini kita baca SU di sini, cuman lihat ini kan di bawah skala nonius ya. Skala nonius ini lihat 0 berhenti di sini kan. Ini 0 skala nonius kan. Inilah batas untuk membaca skala utama. Maka 4,1 4,2 ini. Nggak boleh melewati 0 ini, paham ya? Itu batas membaca skala utama. Nah, maka dapat tadi 4,2. Ini dia. 4,2. Paham ya? Oke, sekarang dari mana 5 tadi? 5 tadi ini dia. Oke, besar, nah ini dia. Ini dia. Skala nonius kelima berimpitan dengan skala utama ini. Ini satu ini enggak, ini dia zigzag nih sama yang skala utama. Kan ini SU ya, ini SN kan. Nah, ini zigzag sama ini enggak lurus, tidak lurus. Yang lurus pas lurus ini dia nih skalanya. Skala 5 ya. Paham kan? Ini skala lurusnya kan? Iya. Paham ya? Maka 5 itulah cara membaca SN-nya. Nah, kalau lihat gambar dia bisa langsung paham. Baik ya. Nah, jadi itulah dia. Kenapa 0,05? Karena dikalikan 0,01 ya kan? Nah, setelah itu kita jumlahkan, selesai. Paham ya? Nah, selanjutnya jangka sorong mikrometer skrup ya, mikrometer skrup. Nah, ini SU-nya, ini SN ya. Nah, hampir sama jangka sorong tadi kan? Dia berdimpitan ya kan? Oke, bagaimana cara membacanya? Lihat. Nah, ini skala utama itu, ya kan? Ini 1, ini 1,5 ya kan? Ini 2 kan? Berarti ini 2,5 skala yang di bawah ya. Ini 3, ini 3,5. Maka lihat ini adalah skala nonius kan? Sama kayak jangka sorong tadi. Ini batas membaca skala utamanya dibatasi oleh skala nonius. Nah, sama seperti jangka sorong tadi. Ini dia. Jangka sorong tadi. Nah, ini ya. Kan ini skala nonius kan? Ini batasnya. Paham kan? Cuman bedanya ini dia atas bawah ya kan? Kalau ini dia samping-sampingan. Kalau yang ini samping-sampingan ya kan? Oke, kita lihat lagi ya. Nah, ini dia. Nah, berarti berapa cara membacanya ini? 3,5. SU-nya 3,5. Paham kan? Kalau ini seandainya ini berhenti di sini nggak ada skala, maka dia 3 aja, ya kan? Karena di sini ada lebih sedikit, ya kan? Maka 3,5. SU-nya 3,5. Paham kan? Masih ada lagi, ada 4, 5 ya. Kalau ditarik ke sana lagi kan? Oke, nah. Ini maka kita buat di sini 3,5. Paham ya? Ini apa ini muncul? Oke. Nah, 3,5. Sekarang skala noniusnya. Membaca skala nonius sama seperti jangka sorong tadi, dia lurus berimpit. Ini ya. Lurus berimpit, ya kan? Ini yang lurusnya angka berapa ini skala noniusnya? Nah, inilah dia. Ini kan 10, ya kan? Nah, ini berapa? 11 ini, 12 ini, 13, 14, pas 15 ini kan? Maka yang lurus berimpitnya angka berapa? 12. Maka di sini kita buat 12 nih. Paham ya? Kenapa jadi 0,12? Iya, benar, Masya Allah. Karena dikali dengan 0,01. 0,01 kali 12 hasilnya 0,12 kan? Ya tinggal jumlahkan sama seperti jangka sorong tadi. Jumlahkan 0 tambah 2, 2. 5 tambah 1, 6. 3 tambah 0, 3. Gitu aja. Gimana? Paham ya? Nanti mudah. Ini sekali lagi ya, ini skala utamanya. Lihat batas ukurnya. Terus ini skala nonius, lihat yang berimpit. Intinya membaca skala utama, lihat batas ukur skala nonius, ya kan? Kalau untuk membaca skala nonius, lihat yang berimpit. Udah itu aja. Paham ya? Oke. Nah, kalau sudah paham berarti kita nanti bisa membahas bagaimana untuk menghitung neraca, membaca neraca ya. Karena yang hari ini kita bahas juga bagaimana cara membaca neraca. Nah, ini adalah neraca sama lengan. Paham ya? Oke. Ada bentuk neraca yang seperti ini. Ya, neraca 4 lengan. Paham kan? Ya, dia lengan yang 1, 2, 3, 4 ya kan? Ya, katakan ini berapa lengan ini? 1, 2, 3 lengan ya. Nah, cara membacanya setelah kita menimbang ya, menimbang sebuah berat benda ya dengan cara neraca ini. Ini kita geser-geser kan supaya timbangnya itu seimbang kan? Artinya menimbangnya itu tepat ukur. Paham kan? Oke, ini bisa digeser-geser ya kan? Biar supaya dia seimbang kan, enggak mereng-mereng. Kalau mereng-mereng berarti kan belum lurus kan? Nah, maka caranya mudah, tinggal jumlahkan aja pada skala yang ditunjuk. Ini
Ini lengan depan, lengan tengah, lengan belakang. Dengan jumlahkan aja nah Ustaz. Nah ini 5, ada komanya. Kenapa? Karena ini dia berhenti di sini, ya kan? Ini 5,1, 5,2, 5,3 sampai 5,5. Nah, maka ini dia. Posisi anting depan tuh 5,5 gram. Ini semua dalam gram ya. Oke, sekarang yang tengah. Lengan tengah itu ditunjukkan angka berapa nih? 20. Iya, 20. Maka 20,0. Paham kan? Nah, kenapa 20,0? Karena kan 0 itu sebenarnya untuk membantu nanti sejajarkan 5,5 ya kan? Karena kebetulan ini pakai koma ya kan? Nah, oke, paham ya? Nah, selanjutnya lengan belakang. Ini 200 ya kan? Nah, maka kita tambahkan 200,0. Sebenarnya nggak dibuat koma 0 pun nggak apa-apa, tapi hanya membantu untuk menjumlahkan yang berkoma tadi. Gitu ya. Oke, tinggal jumlahkan. 5 tambah 0, 5. 5 tambah 0, 5. 2 tambah 0, 2. Ini 2. Selesai, 225,5 gram. Mudah kan? Tinggal jumlahkan aja yang ditunjuk. Ya kan? Nah, tapi ingat kalau berkoma tuh harus ini ya, sejajarkan dengan koma ya ketika menjumlahkan ya. Karena sebagian siswa-siswi itu ada yang masih salah dalam menjumlahkan bilangan berkoma gitu kan. Maka harus bisa ya. Nah, baik. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada. Nah, kalau kompas ini ya, kompas bukan kompas nih ya, ini stopwatch ya. Stopwatch itu sekarang banyak yang digital ya kan, tinggal pencet ya sudah ya, ada ininya apa namanya, ada angka yang ditunjukkan gitu. Demikian juga jam tangan ya dan sebagainya ya. Oke. Nah, ini adalah sebagai latihan ya. Ini sebagai latihan. Tapi sebelum latihan Ustaz akan jelaskan dulu materi ini sampai jam berapa nih ya? Dua les kan? Nah, panjang. Nah, sebelum latihan Ustaz langsung jelaskan dulu tentang materi bagaimana cara mengukur konsentrasi larutan dan laju pertumbuhan. Ya. Nah, nanti latihan nanti dikerjakan nanti ya. Baik. Nah, ini saya akan jelaskan dulu bagaimana konsentrasi larutan dan kelajuan pertumbuhan. Nah, ini ada persamaannya. Ini merupakan kan materi, sebenarnya materi besaran turunan ya. Kalau besaran turunan itu ditandai dengan satuannya kan. Nah, baik. Jadi konsentrasi larutan dan kelajuan pertumbuhan juga dapat kita buka di buku cetak kita masing-masing, ada sebenarnya. Coba bisa dibuka di buku halaman berapa tuh? Dia hampir-hampir di akhir. Nah, sebelum itu balik. Lagi, skip lagi. Nah, ini dia. Halaman 24 ya, tentang konsentrasi larutan kita lambangkan dengan K ya kan. Nah, maka persamaan atau rumusnya adalah massa terlarut per volume larutan. Nanti diketahui dalam soal itu biasanya ya. Untuk mencari laju pertumbuhan bagaimana? Pertumbuhan per waktu. Ya, Ustaz ya. Nah, nanti dicatat aja di buku tulis ya nanti ya. Nah, baik. Ini rumusnya ya, mencari konsentrasi larutan dan laju pertumbuhan ya. Nah, kita lihat dulu biar lebih mudah, kita lihat contoh. Ini contohnya, jika ibumu melarutkan 5 gram garam dapur ke dalam 250 ml air, ya, berapakah konsentrasi larutan garam yang terjadi dalam larutan satuan, dalam satuan ya, gram per liter, kan satuannya ini satuan besaran turunan ya, bukan besaran pokok. Besaran pokok ada 7 kan, masih ingat ya. Oke, pama suku Inju ya. Oke, kalau ini bukan besaran pokok tapi besaran turunan, besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Kita buat dulu diketahui sebelum kita jawab. Diketahui massa terlarut adalah 5 gram. Yang gram ini kan massanya ya, atau massa boleh ya 5 gram. Selanjutnya volumenya 250 ml. Nah, kenapa bisa jadi 0,25 liter? 250 ml menjadi 0,25 liter. Ada yang tahu bagaimana caranya nih? Nah, kenapa harus diubah? Kenapa? Karena dia minta dalam satuan gram per liter, sedangkan diketahui mililiter nih kan, ml ya kan. Nah, ditanya L, maka bagaimana caranya? Baik, kita akan jelaskan. Ya, saya akan jelaskan dulu ya. Oke. Jadi soalnya adalah nih ya. Kita buat diketahui dulu. Foto dulu ya. Benar kawannya nggak nampak nanti. Oke. Ini kurang ke bawah ya. Nah,
Coba dulu diketahui ya. Diketahui DIK. Apa itu? Massa terlarut dalam soal itu ya. M aja kita buat boleh M. M sama dengan 5 gram. 5 gram. Terus volume larutan kan? Kan jika ibumu melarutkan 5 gram garam dapur ke dalam airnya 250, berarti itu volumenya ya. Buat V boleh. Sama dengan 250 mililiter, ya kan? Nah, berapakah konsentrasi larutan garam yang terjadi dalam satuan G per L? Ditanya apa? K ya. K itu tadi konsentrasi larutan dalam satuan apa? G per L, ya kan? G itu gram, udah ini 2 gram nih. Cuman dia minta L liter, ini masih mililiter, ya kan? Ubah dulu kemana? Ke liter. Masih ingat tangga-tangganya kan? Tebuk tangganya dulu. Masih ingat ini sama kayak tangga yang kilogram, hektogram, sama tuh. Yang dari sini. Kalau dari kilogram berarti kiloliter, ganti ya. Ini apa? Hektoliter, ini dal, dekaliter, ini liter, ini desiliter, ini sentiliter, ini mililiter. Nah, dia suruh ubah mililiter ke liter. Ingat, mililiter ke liter. Berapa tangga? 3 tangga, berarti naik dia ya. Berarti 250 ini ya, kita buat di sini aja. 250 ini dibagi karena naik, ya kan? 3 tangga naiknya, berarti bagi berapa? Yang nolnya 3 kan 3 tangga. 1000 ingat, kalau dia 3 tangga berarti yang nolnya di 3 angka berapa? Angka 1000. Kalau nolnya 2 tangga berarti nolnya 2, berarti berapa tuh? 100. Jangan ikut-ikutan gini. Mentang-mentang 2 tangga berarti 200. Jangan gitu ya. Duanya nggak ikut. Pokoknya dia ratus dan ini ratusan, ribuan, puluhan atau satuan, paham ya? Oke, jadi dia nggak dua-dua gitu. Nah, jadi 250 dibagi 1000. Ini nolnya coret aja, ya kan? Nah, tinggal 25 per 100. Nah, mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal kayak mana? Mudah nih. Per 100 berarti 2 angka di belakang kok. Kita buat dulu 25-nya. 1 berarti di sini komanya. Paham kan? Ini 0,25. Jadi di sini adalah 0,25. Paham ya? Mengubah pecahan biasa khususnya yang per 100 menjadi pecahan desimal itu mudah sekali. Lihat aja nih, 25 per 100 berarti nolnya 2, berarti 2 angka belakang koma. Kalau kayak gini contoh ya, misalnya gini, 25 per 10 berapa jadinya? Berapa? Yakin? Ini berapa nol ini? Berarti berapa angka belakang koma? 1. Buat dulu 25-nya, dari belakang hitung 1, berarti di sini 2,5. Paham? Bisa ya? Kalau yang kayak gini misalnya. Ada 25 per 1000. Berapa angka belakang koma nih? 1, 2, 3. Berarti kita buat 25 di sini, hitung 1, 2, 3. Berarti di sini 0,025. Paham ya? Itu cara cepatnya maksudnya. Kalau cara lamanya boleh aja 25 dibagi 10, pinjam 0, taruh 0, koma, kan lama, ya kan? Paham kan? Nah, cara seperti ini langsung aja cara cepat ya. Oke, nah, jadi ini dalam liter, ya kan? Nah, rumus K apa? Baru kita jawab ya. Rumus K kita jawab. K sama dengan apa rumus K? M per V kan? Massa per volume kan? Cara cepatnya gitu kan? Massa terlarut per V itu apa? Volume. Paham ya? Itu rumusnya kan? Massa terlarut per volume pelarut, ya kan? Ya udah, masukkan aja nah Ustaz. M-nya berapa? 5, masukkan. 5 sama dengan 5 per V-nya 0,25 ya. 0,25. Nah, bagaimana nih saat membagi? Kan tinggal matematikanya aja ini ya kan. 5 dibagi 0,025 ya kan. Gimana caranya? Ada cara cepatnya kayak gini aja. 5 per itu sama dengan bagi di sini, boleh kan? Boleh kan? Ya kan? Nah, 5 bagi atau 5 per sama itu ya. Per 0,25 itu 0,25 kita buat sini dulu, sama dengan 5 dibagi. Ini 0,25 ini kalau dikali kan mudah ya kan, tapi kan masalah dibagi ya kan. Nah, ubah dulu ke pecahan biasa.
Jadi berapa dia? 25 per, yo, dua angka nih dalam koma per 100. Kalian aja. Cara mudahnya gini, bisa ada yang lain ya. 0,32 contohnya yang lain nih. Jadi 32 per berapa dia? Per 100. Kalau kayak gini 0,1 jadi 1 per 10 satu angka dalam koma, paham ya? Nolnya 1 gitu ya. Nah, itu cara cepatnya nah Ustaz. Kalau udah paham dia mudah. Ini Ustaz, hapus dulu biar enggak rame kali. Nah, dalam matematikanya kayak mana? Sama dengan 5 bagi ini bisa jadi kali, ini diapakan? Dibalik, gitu ya kan? 100. Iya, 100 per 25 sama dengan, nah, yang bisa dibagi. Ini sama-sama bagi 5 sama ini kan? Nah, berapa 25 bagi 5? 5 ini habis ya kan? 1 ya kan? Habis. Nah, tinggal 100 per 5. Kalau sebagi 5 berapa? 20 gram per liter. Gimana? Benar nggak hasilnya? Sama, paham kan? Nah, jadi sampai sini tinggal matematikanya aja gimana menghitungnya ya kan? Nah, jadi harus sering berlatih juga nah Ustadz. Nah, gini ya, ini pembagian bilangan berkoma. Cara mudahnya adalah ubah bilangan berkoma ini menjadi pecahan biasa. Sehingga nanti bagi bisa jadi kali dengan cara apa? Dibalik. Matematika gitu kan? 25 per 100 jadi 100 per 25. Karena apa? Bagi ini jadi berubah menjadi kali. Paham ya? Bisa ya? Oke, seperti itu. Nah, yang kedua, mencari apa lagi tadi setelah itu? Nah, mencari yang kedua tadi apa? Laju pertumbuh. Nah, ini adalah contoh dari laju konsentrasi larutan ya. Jadi ini ditulis dulu nah Ustaz ya. Soalnya nggak usah ditulis tapi juga diketahuinya aja seperti di papan tulis ya. Oke, saya kasih waktu untuk menulisnya. Jawabannya aja langsung. Iya. Ini enggak, ini masih contoh ya. Itu contoh. Nampak ya? Gelap ya. Sudah? Ada pertanyaan gak nih? Tidak ada ya? Sudah? Sudah selesai ya? Oke, kita hapus dulu ini. Ada pertanyaan nih?
Baik, sekarang kita masuk ke contoh dari laju pertumbuhan ya. Kalau tadi kan konsentrasi ya, konsentrasi larutan. Ini tentang laju pertumbuhan. Oke, kita lihat. Diketahui, kita buat ya, diketahui. Anita menanam kacang hijau dalam pot. Pada awal pengukuran tinggi kecambah dari permukaan tanah itu 2 cm, ya kan? Tinggi yang pertama ya. Tinggi yang pertama itu ya. Berarti tinggi 1 sama dengan berapa cm? 2 ya. 2 cm. Terus selang 5 hari kemudian ternyata tinggi kecambah menjadi 8. Berarti tinggi yang kedua ya. Nah, serang berapa jadi 8 ya? 5 apa tuh 5? 8 ya, 8 cm. Berapakah laju pertumbuhan? Nah, tunggu dulu. Ini selangnya berapa hari nih? 5 hari. Berarti apa lambang hari di sini kita buat? Waktu aja lah ya. Waktu aja kita buat ya. Waktunya 5 hari. Maka ditanya apa? Laju pertumbuhan. Kita buatlah laju itu sebenarnya boleh V boleh. Waktu itu kalau kita ganti menjadi T boleh waktu ya. Kita buat T boleh. Ya, tinggi ini nggak masalah. Ya, mau kita buat S juga boleh. Karena jaraknya ya, jarak ataupun ukuran ya. Nah, maka untuk mencari V, laju pertumbuhan atau V, rumusnya apa? Nah, oh boleh. Katanya mau jawab. Rumusnya pertumbuhan per waktu, ya kan? Pertumbuhan per waktu. Pertumbuhan per waktu. Sama dengan pertumbuhannya kita apakan ini? Kita ukur, ya kan? Yang darinya awalnya 2 menjadi 8 berarti selisih ya. Berarti berapa? 8 dikurang 2. Wah, berapa itu? 6. Maka pertumbuhan adalah 6 ya. 6 per waktu. Waktunya berapa hari? 5. 6 per 5 kan? Gitu kan? 6 per 5 kita bagilah, Ustaz. 6 per 5, 6 dibagi 5. 6 bagi 5 berapa? Mendekati 1. 1 kali 5 kurang 6 kurang 5 1 pinjam 0 ya kan? Letak koma. 10 bagi 5 berapa? 2. 1,2. Berarti jawabannya 1,2 cm per. Iya, karena satuannya kan cm ya. Cm per berarti setiap hari selama 1 hari itu dia tambah tinggi 1,2 cm. Berarti 5 hari jadi berapa? Iya, jadi 8. Awal 2 jadi 8 ya kan? Oke, paham ya? Nah, gitu aja jawabannya. Ya, boleh ditulis. Oke, silakan tulis dulu ya. Setelah kita latihan. Ya. Ini.
Nah, bagi yang udah siap, latihannya itu ini ya. A12, terus ini 12 dan ini merasa ini ya. Yang ini nggak usah, tiga ini nggak usah. Ini ada 5 soal, 1 2 3 4 5. Nah ya, yang tiga ini nggak usah ya. Ini 1 2 3 4 5, oke. Iya. Ya, saya nulis, udah paham, Pak Hari? Nah, sekarang tinggal kerjakan latihan nomor 1, 2. Ini nggak usah Pak Hari ya. Yang ini nggak usah, ini nggak usah. Tiga ini nggak usah. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ada 5 latihan, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ini jangka sorong kan? Ini mikropetak sekrup, ini neraca 3 lengan ya. Oke siap, kita jalan. Ya, buat sederhana aja. Nomor 1. Lihat kaki ini berhenti di sini kan? Tadi ini terakhir ya. 5,1, 5,2 ya kan? 5,3, 5,4, 5,5, 5,6, 5,7 ya kan? Nggak boleh lewat 0 ini tadi kan? Tidak boleh melewati 0 skala nonius kan? Ini ya 5,7. Kalau yang ini berapa? Yang ini berapa ini ya? SU-nya? Iya, paham kan? Nggak boleh lewat ini kan? Oke. Ini berapa SN-nya? SN-nya berapa? Nih,
yang berimpit. Kemarin mah paling paling berimpit ya, yang paling ya. Ini kan nggak pala berimpit kali kan. Nah, tapi ini yang paling kan. Oke, kalau ini nah, iya sama kan? Paham ya? Oke. Ada pertanyaan?
Ada pertanyaan, tanya aja Bang ya. Ya, sederhana aja ya. Kalau yang ini coba kita harus pastikan ya. Yang ini udah Bang, yang ini. Yang ini dah. Yang ini dah. Oh, lagi nulis. Ini berarti ini udah ya. Oke. Ini belum ya. Ini berapa SU-nya ini? SU-nya berapa? Terakhir. 1,5. Iya benar. SN-nya? 18. Ini SU-nya? SU-nya 2. SN-nya? 13 ya. Nih, ini enggak saya. Oke dah, paham kan? Ini tinggal dibakar aja ya. Ya. Yang ini. Jumlah lah, ya kan? Jumlah aja nih. Matikan kamera dulu ya. Matikan kameranya. Bentar ya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.